Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, berjumpa lagi bersama saya Julia Restu Hairulisa. Saya adalah mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan kali ini di podcast bareng BKI saya ditemenin sama tamu istimewa, yaitu salah satu mahasiswa semester 3. Beliau adalah mahasiswa yang aktif di organisasi, aktif di kegiatan luar kampus. Dia juga aktif sebagai mahasiswa yang berprestasi. Ya, sebelumnya barangkali ada yang udah kenal dan yang belum kenal, beliau adalah Afiq Abdul Fikri, benar? Betul. Iya tuh. Semangat dong. Sapa dulu teman-teman yang lagi ada di rumah, mungkin nontonnya sambil rebahan. Oke, halo teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada. Salam semangat. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Julia Restu sebagai narator, saya di sini akan mengajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan aktif di dalam atau di luar kampus yang Mas Afiq ini tekuni sekarang. Karena Mas Afiq ini salah satu mahasiswa muda yang bersemangat, sangat bersemangat. Oh ya Fik, kita mulai aja ya, nggak perlu lama-lama lagi. Jadi setahu saya ini saya pertama kali ketemu kamu itu waktu acara BKI Fest tahun 2021. Kamu vokalis Hadroh, benar? Betul. Iya. Boleh diceritain nggak itu jadi maba, kemudian Hadroh angkatan pertama, Hadroh BKI lagi? Untuk Hadroh sendiri mungkin baru ada di angkatan 21 ya, karena memang berasal dari kemauan saya sendiri untuk mengadakan Hadroh di BKI ini gitu. Nah, makanya saya mengajukan ke Pak Kajur hingga beberapa kali, dan alhamdulillah pada beberapa bulan ke belakang, 4 bulan ke belakang kalau nggak salah, itu di ACC sama beliau, ayo Mas kita belanja Hadroh tersebut gitu. Pada waktu itu di Pleret. Keren banget sih, itu kamu maba tapi udah bisa ngumpulin massa ya, udah ngumpulin teman-teman yang punya minat dan bakat yang sama dengan kamu. Nah, ada kesulitan nggak ketika itu untuk mengajak teman-temannya itu? Alhamdulillah sih kalau kesulitan nggak ada ya, karena memang berasal dari kemauan yang besar gitu kan untuk mengadakan Hadroh di BKI ini. Jadi saya alhamdulillah mencari teman-teman yang memang satu seni gitu dengan saya, alhamdulillah ada gitu. Dan untuk sampai saat ini di BKI itu, Hadroh BKI itu pesertanya sudah ada 32 orang kalau nggak salah. Dan sekarang Hadroh BKI itu ada di bawah naungan himpunan atau di luar? Untuk sekarang kan ada di himpunan ada minat bakat. Nah, untuk sekarang dinaungi oleh minat bakat tersebut. Dengan Miba. Keren ya, sekarang Hadrohnya semakin berkembang dan anggotanya juga semakin bertambah. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja ya buat teman-teman juga barangkali mau ikut gabung di Hadroh BKI, silahkan. Kan khusus untuk mahasiswa BKI ya. Betul. Ya, disclaimer-nya itu khusus untuk mahasiswa BKI semester 1 sampai Semester akhir. Boleh gabung gitu, tidak ada batasan semester, enggak ada. jadi usia-usia yang mungkin udah di semester senior juga, mereka kalau gabut boleh ikut gitu ya. Keren banget sih, kamu kayaknya banyak pengalaman ya. Ya, kalau berbicara pengalaman sih sama-sama belajar gitu kan ya. Jadi sama-sama masih mencari pengalaman kalau berbicara pengalaman. Afiq ini asalnya dari mana sebenarnya? Mungkin sambil perkenalan aja ya gitu. Saya berasal dari kota Cianjur yang memang beberapa hari kemarin itu kan sempat ada gempa bumi gitu kan, longsor dan lain sebagainya, musibah. Minta doanya aja dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan gempanya cepat berakhir dan mudah-mudahan Cianjur kembali pulih gitu. Amin, kita selalu berdoa yang terbaik. Dan kebetulan
kemarin juga ada banyak ya bansos dari bantuan sosial dari Himapki juga menyelenggarakan. Iya. Eh, saya mau tanya nih Afik. Saya dengar-dengar kamu ini aktif sebagai selain di himpunan, kamu juga aktif di luar kampus. Nah, itu kegiatan apa yang kamu ikutin di luar kampus? Pada saat awal kesini memang mungkin awalnya gabut gitu ya, karena saya pikir lebih baik capek karena beraktivitas daripada capek karena tidur atau karena rebahan gitu. Nah, berawal dari situ saya inisiatiflah mengikuti beberapa kegiatan di kampus dan di luar kampus, dan akhirnya ketagihan gitu. Nah, di kampus sendiri saya mengikuti kegiatan di Himabki, kemudian ada UKM HTQ, UKM KPM untuk sekarang gitu. Nah, kemudian di luar kampus juga saya mengikuti remaja Masjid At-Taqwa gitu, Kota Cirebon. Di samping itu saya freelance gitu, ngajar di SDN Pesisir, kemudian ada ngajar eskul juga di SDN Jaga Satru kayak gitu. Kamu nih masih muda, masih semester muda juga, pasti aktif kegiatan di kampus juga banyak. Nah, itu ada cara nggak untuk membagi waktunya? Itu kegiatan-kegiatan itu nggak bisa ditunda ya, ketika ada sebuah keperluan itu ya kita harus bertanggung jawab gitu. Nah, gimana Mas untuk ininya membagi waktunya? Mungkin untuk yang pertama ya, kita perlu memahami manajemen waktu, skala prioritas itu seperti apa gitu. Di sini kan memang kalau dibilang capek tentu capek ya gitu kalau berbicara capek. Cuman ini pertanyaan seperti ini tuh bukan datang dari sini aja gitu, bahkan dari teman-teman yang lain juga. Fik, gimana sih cara ngatur waktunya, kamu kesini kesini kesini, belum lagi undang-undangan yang lainnya gitu kan. Nah, di samping itu tapi Afik ingat juga gitu kan, bahwa ya memang Afik punya kebutuhan gitu. Jadi biar bagaimanapun harus bisa seproduktif mungkin gitu. Akhirnya pahamilah manajemen waktu seperti apa, skala prioritas seperti apa gitu. Supaya kegiatan di dalam kampus yang utama terutama kuliah ya, itu harus bisa terjalani, kemudian kegiatan-kegiatan di luar pun bisa kita gapai dan kita jalani. Jadi tidak meninggalkan tanggung jawab di setiap kegiatan yang kita ikut gitu ya. Jadi tidak membebani teman-teman di kegiatan tersebut gitu. Jadi kita tetap bertanggung jawab dan tetap melaksanakan ketika ada keperluan gitu. Tadi kamu juga sempat bilang freelance itu kerja di itu gimana waktunya untuk freelance? Apalagi di sekolah kan kamu ngajar atau gimana? Ya, di sekolah itu ngajar, kebetulan kan namanya juga freelance ya, jadi menyesuaikan waktu yang kita punya gitu. Ketika waktu luang kita masuk. Nah, pas waktu itu memang berawal dari kebutuhan Afik pribadi, di samping ya tahadus binimah ya. Sebelum itu Afik cerita dulu, sampai saat ini semester 3 ini alhamdulillah Afik sudah tidak meminta uang dari orang tua lagi gitu. Karena yang pertama ikut program beasiswa, kemudian dengan kegiatan sehari-hari freelance tersebut alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan sehari-hari lah gitu istilahnya. Bahkan alhamdulillahnya dari program kuliah tersebut ya bisa ada disisihin untuk nabung dan lain sebagainya gitu. Jadi bangganya sih alhamdulillah untuk sampai di titik semester 3 ini, dari awal masuk sampai sekarang tuh tidak membebani orang tua lah istilahnya. Maksudnya dengan biaya uang gitu. Ngomongin soal beasiswa, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya kalau beasiswa itu jenisnya itu macam-macam. Kalau yang Afik ikuti itu, kalau boleh tahu jenis beasiswa apa? KIP kuliah ya tadi itu. Iya betul, yang Afik ikuti itu program KIP kuliah yang memang program KIP kuliah ini kan dari awal
gitu, harus dari semester 1 mengikutinya, jadi tidak bisa semester 3 ikut, nggak bisa gitu, harus dari semester awal. Ikut KIP kuliah dan itu harus dijaga sampai kalau mau ikut terus gitu sampai Iya. lulus gitu harus dijaga. Kebetulan program KIP kuliah ini akan ada 4 tahun atau sampai lulus lah, istilahnya 8 semester. Namun banyak opini-opini dari luar yang memang masuk ke kita itu, anak KIP enak ya, dapat uang tiap semester bla 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 bla. Cuman mereka tidak tahu gitu, tidak tahu cara mempertahankannya bagaimana gitu kan. Kemudian kita tuh lumayan kena mental juga lah, banyak yang anak-anak KIP kuliah yang mundur gara-gara kena mental karena ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi ketika kita sudah mendapatkan KIP kuliah. Syarat umumnya, secara umum aja ada syarat yang menurut kamu syarat itu yang paling mudah gitu. Sebenarnya tidak bisa dikatakan yang paling mudah ya gitu, karena dari awal semester 1 itu kita sudah berjuang mengumpulkan berkas, data dan lain sebagainya hingga ada memang 3 tahapan berkas, tahapan wawancara, kemudian tahapan yang akhir itu ada survei ke rumah kita masing-masing gitu. Nah, di situ belum tentu lulus gitu, karena pas angkatan saya juga ada kurang lebih 1.200 orang, yang keterima itu cuma 240. Ternyata seleksinya juga lumayan ketat gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah dapat nih, ada yang perlu kita pertahankan. Itu yang pertama IPK, yang kedua kalau di IAIN itu ada khusus 1 semester 1 juz gitu. Itu dan 1 semester 1 juz itu selama menjadi ini ya, apa namanya? Selama kita menggunakan KIP itu harus tetap itu menyetorkan. Terus tiap semester ada dosen pembimbingnya yang memang khusus menerima setoran tersebut. Kemudian ada PPTQ intensif, itu harus sudah lulus di semester 1. Yang PPTQ-nya butuh bimbingan kayak aku sih kayaknya udah di out ya. Ya, mungkin bisa jadi, soalnya itu menjadi salah satu persyaratan mempertahankannya. Umum dan yang pastinya itu yang akan paling terlihat gitu ya ketika kita nggak lulus ya mau gimana lagi udah di luar persyaratan gitu, udah nggak bisa gitu. Iya, tapi kamu keren ya, kamu bisa mempertahankan KIP, kamu bisa ikut banyak kegiatan dan nggak ada yang terganggu gitu. Maksudnya selama ini pernah nggak sih capek ngeluh kayak aduh kesel banget sih kenapa sampai seaktif ini gitu? Pernah sih merasa capek, ngeluh, pernah, karena Afi juga manusia kan. Pandangan dari teman-teman, pandangan dari luar, ya Afi kesini nggak capek tak gimana gitu kan, gimana cara ngatur waktunya, banyak yang bertanya seperti itu. Cuman di samping itu memang Afik orangnya tidak mau bercerita kepada orang lain. Ketika Afik capek, Afik ngeluh, Afik telan sendiri, Afik makan sendiri, karena itu berkaitan dengan kebutuhan pribadi gitu. Jadi sebisa mungkin yalah jangan terlihat lemas, jangan terlihat capek gitu kan. Kita harus bisa seproduktif mungkin untuk bisa bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Ya karena itu juga bagian dari perjuangan ya kan. Kita semua kan di sini belajar dan berjuang untuk ya semoga dengan hari ini yang sudah ambis belajar, ambis mengikuti banyak kegiatan ya, bikin kita jadi lebih banyak pengalaman dan Amin. di masa depan itu sedikitnya kita bisa lebih mengerti situasi gitu karena dari pelajaran-pelajaran pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya. Karena kan ketika misalkan memang kita kuliah hanya sebatas kuliah gitu, jadi kita tidak akan mendapatkan suatu hasil gitu dari pengalaman-pengalaman sosial sehari-hari yang dialami di luar gitu. Jadi kita hanya tahu kosan kelas gitu. Jadi tidak ada kesan pesan lah gitu, pengalaman di luar daripada kuliah tersebut. Kalau misalkan memang kita stuck di kuliah aja, istilahnya apa namanya, kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Ini aku mau ngebahas ini tentang pandangan kamu ya, balik lagi ke cerita yang tadi mengenai beasiswa KIP kuliah. Beberapa waktu lalu saya sempat lihat
di salah satu media sosial mengenai orang yang menggunakan keep kuliah tapi dia itu punya iPhone. Ya, dan itu viral banget loh, rame gitu, banyak yang ngebahas, ini isu penting juga sih. Nah, kamu sebagai salah satu yang ternyata diamanahi ya, dipercayai juga, diberikan mempunyai keep gitu. Nah, itu pandangan kamu ke teman-teman yang mungkin dia pakai keep tapi hedon gitu, itu menurut kamu gimana? Sebenarnya persepsi itu tuh bukan memang dari sekarang aja gitu, bukan dari kemarin aja yang ada berita viral itu. Sebenarnya dari dulu juga persepsi orang-orang mahasiswa terhadap anak-anak yang mendapatkan beasiswa KIP itu ya memang begitu gitu. Cuman sebelum kita berpikir ke negative thinking terhadap anak-anak KIP yang punya iPhone misalkan, itu kan sensitif, padahal untuk sekarang iPhone tuh udah ada yang 2 juta 3 juta, padahal gitu kan sama aja kayak Android gitu kan. Udah biasa aja. Nah makanya ketika orang-orang yang negative thinking terhadap anak-anak KIP yang punya iPhone itu sebenarnya ya mungkin iri juga gitu. Nah sebelum ke situ tuh harusnya kita berpikir dulu, oh mungkin beliau punya kerja sampingan atau apalah gitu supaya bisa membeli keinginannya tersebut gitu. Nah makanya cuman di samping ada itu tuh ada orang-orang yang seperti itu tuh ada juga oknum yang seperti itu gitu, karena tidak semua yang dapat program KIP kuliah itu orang-orang yang memang membutuhkan, ada juga yang memang eh, memanipulasi data dan lain sebagainya, banyaklah seperti itu gitu, atau istilahnya orda lah gitu, menggunakan jasa orda gitu, orang dalam. Oh, orda tuh orang dalam. Gitu. Iya. Makanya kita juga tidak bisa menjudge orang tersebut punya iPhone berarti ini orang kaya, tidak seperti itu. Jadi kadang tidak bisa seperti itu. Terus sih kita harus positive thinking, barangkali memang itu keinginan dia dan itu caranya dia untuk membuat dia senang gitu. Iya. Tapi gini, ada ketika misalkan memang kita sudah merasa mampu gitu ya, mampu untuk membayar kuliah, mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari, untuk alat elektronik dan lain sebagainya, mending kita sadar diri aja. Oke lah, misalkan Afik nih udah mampu gitu, udahlah mundur aja dari program KIP, itu bisa gitu. Karena sadar bahwa diri ini masih mampu gitu, tidak tergantung kepada program KIP itu. Ya, jadi biar program itu bisa dirasakan sama adik-adik dan orang-orang yang lain begitu ya. Iya, selanjutnya aku boleh tanya dong soal kamu sekarang masih kan di Himapki. Masih alhamdulillah, kan belum selesai proyeknya, masih berjalan. Ya, jadi Afik ini salah satu pengurus ya, keluarga pengurus Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam. Afik ini di divisi sosial agama. Iya, sosgam. Gimana Mas perasaannya? Udah, karena kita sebentar lagi rampung. Lagi share gitu kan ya. Jadi terasa lah pesan-pesannya kalau misalkan yang merasakan gitu, yang merasakan. Nah buat satu periode kemarin lumayan ada naik turunnya juga, kadang ngeluh juga ada gitu, cuman ya mau bagaimanapun kita harus menyelesaikan program-program kita gitu. Selama menjadi pengurus ada nggak problem? Ya kita manusia ini manusia problematik ya. Iya, ada nggak problem yang bikin kamu jadi males gitu? Terus tapi ya walaupun males kamu tetap menggali semangat lagi gitu. Ada nggak yang sampai bikin aduh malas banget sih gitu? Ada aja sih sebenarnya, orang dari misalkan mulai dari orang-orangnya, kemudian dari kegiatan kita yang diadakan kan memang kepanitiaan itu membutuhkan beberapa orang. Nah ketika misalkan ada problematika atau orang-orang yang memang susah itu untuk mengikuti, kan itu kita kadang geram juga gitu, cuman ya bagaimanapun harus kita jalani gitu kan,
harus jalani, bagaimanapun secapek apapun itu harus kita selesaikan. Iya, kita dari tadi ngebahas semua kegiatan-kegiatan organisasi dan kegiatan luar, freelance semuanya. Satu hal ini penting, dari semua kesibukannya Afik, waktu untuk mengerjakan tugasnya gimana? Tugas kita nih banyak loh. Banyak banget tugas. Banyak banget ya. Betul. Waktu untuk mengerjakan tugasnya itu gimana? Tips and triknya itu gimana? Barangkali adik-adiknya mau ikutan jadi orang aktif di luar, di dalam kampus, tugasnya tetap terhandle. Oke. Ini pesan dan tips aja untuk teman-teman semuanya yang memang mau aktif juga gitu kan. Pesan dari Afik. Afik juga di sini bukan sok-sok memotivasi gitu, karena Afik nggak mau menjadi orang yang merusak mental dengan cara berjualan mimpi. Tidak mau gitu. Ya, yang Afik tanamkan di sini adalah prinsip. Gitu. Yang Afik tanamkan di sini adalah prinsip. Ketika diri Afik mempunyai prinsip pribadi bagaimana caranya untuk bisa sukses di usia muda gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Percuma misalkan kita menonton 50 video motivasi setiap hari, tapi di dalam diri kita belum ada sama sekali termotivasi di dalam diri kita untuk berubah, kita tidak akan bisa gitu. Makanya di sini Afik tidak mau berjualan mimpi untuk merusak mental seseorang. Jadi sok aja silahkan bangun prinsipnya masing-masing untuk bagaimana caranya kita bisa sukses di usia muda dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Dan cara Afik mengerjakan tugas yang tadi belum dijawab ya. Gitu. Afik mengerjakan tugas biasanya mengorbankan waktu malam. Jadi kadang Afik tidur jam 1 malam, kadang Afik tidur tuh sampai jam 2, jam 3 untuk mengerjakan deadline. Kadang gara-gara memang adanya kesibukan di siang hari sampai akhirnya berakibat ke tugas deadline gitu. Akhirnya ya berusaha untuk mengerjakan tugas tersebut di tengah malam atau di malam hari. Kejar terus. Besoknya bisa tetap ngumpulin. Betul. Ya, Itu aja sih pesan buat semuanya. iya. Karena kita sudah sampai dalam penghujung podcast ya. Iya, tidak terasa sekali. Obrolan kita sangat menyenangkan. Ditambah lagi, Afik ini ramah sekali loh teman-teman. Barangkali ada yang mau silaturahmi ke Instagramnya, boleh? Boleh. Ya, ada di Instagramnya @abdulfikri_zh. Ada juga barangkali TikTok yang membahas tentang KIP kuliah, ada @fik_0 gitu. Atau ada juga channel YouTube teman-teman AFZH Official gitu. Boleh silakan follow, nanti ada di bawah ya. Betul. Ya, buat teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan obrolan-obrolan antara aku sama Afik. Aku Julia Restu, teman-teman boleh follow Instagram aku juga @juliarestu U-nya 2. Nanti untuk yang mau kenal dan mau tanya-tanya boleh DM langsung ke Afiknya. Boleh DM? Boleh. Ya udah abis ini kita DM-an. Gas. Ya, saya dan Afik pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.